Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, untuk kesempatan kali ini kita memikirkan ulang lagi ketika diri kita berada pada posisi diminta untuk menjadi MC atau kata sambutan, khususnya di acara resepsi, acara yang berakhir pada siang hari. Nah, ketika kita menjadi MC atau pembawa acara, sebagian besar di masyarakat kita sekarang, saudara, itu sudah jarang tuan rumah memberikan batasan waktu, yang artinya untuk memulai acara inti pada pukul sekian misalnya. Tidak. Kebanyakan itu diserahkan kepada MC atau pembawa acara kapan pantasnya waktu untuk dimulai. Nah, pada saat demikian ketika kita diberi amanat untuk kapan memulai, itu ada tanggung jawab yang besar pada diri kita. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu, ada waktu yang lebih penting daripada acara itu sendiri, yaitu waktu sholat. Itu kadang-kadang terabaikan ketika kita menjadi MC. Kita mesti benar-benar bijak dalam hal ini, karena bagaimanapun yang namanya tradisi itu posisinya berada di bawah agama. Sedangkan sholat adalah bagian terpenting dari hidup kita, yang jangan sampai kita lalaikan. Jadi saudara, sebagai MC sebaiknya sebelum acara kita mulai, kita tanya dengan tuan rumah, pukul berapa kita mulai. Apabila tuan rumah memberikan batas waktu, misalnya pukul 11 harus sudah kita mulai, kita punya pegangan. Tetapi ketika tuan rumah menyerahkan sepantasnya sajalah pukul berapa, maka kita sudah harus berhitung berapa orang yang bicara dengan durasi berapa menit, sehingga kita harus menetapkan dengan perhitungan bahwa sebelum waktu zuhur itu sudah selesai. Kenapa demikian? Karena dari banyaknya para undangan, saudara, yang mungkin ratusan bahkan ribuan, di antara mereka itu banyak orang-orang yang fanatik, orang-orang yang taat dengan sholatnya, yang sholatnya tepat waktu, yang sholatnya senantiasa berjamaah. Nah, atas mereka-mereka itu, sebagai orang yang diberi amanat untuk mengatur acara, kita berkewajiban untuk memperhitungkan itu. Karena kalau sampai kita sudah diberikan amanat, lalu kita lalai, melupakan bahwa mereka di sini ada orang-orang yang mengejar waktu sholat, ada orang yang tidak mau ketinggalan jamaah, ada orang yang biasa sholat di masjid, ada orang yang biasa tepat waktu. Mereka itu kita pertanggungjawabkan. Maka sampai di sini masalah ini sudah bukan masalah kecil, masalah yang cukup besar. Lalu saudara, sekarang ini kita perhatikan, apalagi kalau ada kata sambutan atau perwakilan-perwakilan dari orang-orang yang mencalonkan diri, baik itu caleg ataupun calon gubernur, calon bupati, biasanya itu memakan waktu berjam-jam. Yang kampanye diikuti dengan kata sambutan dan lain-lain, ditambah dengan selingan lagu-lagu dan lain-lain, itu terkadang sampai selesai pukul 1 bahkan pukul 2. Sampai pada yang demikian, sebenarnya MC lebih aman untuk meminta keputusan dari tuan rumah. Pukul berapa dimulai? Dengan perhitungan bahwa si A, si B akan bicara sekitar durasi sekian menit, sementara yang calon akan sekian menit. Bagaimana seandainya sesudah kita perhitungkan, ternyata perhitungan kita meleset. Misalnya ada yang kita perhitungkan sekitar durasi bicaranya sekitar 7-8 menit, lalu ada yang calon misalnya 1 jam, sehingga pukul 10.30 acara kita mulai. Ternyata waktunya molor. Setidaknya kita sudah punya hujah di hadapan Allah bahwa kita sudah meminit waktu, namun yang berjalan berbeda. Jadi ada pertanggungjawaban, ada
usaha kita untuk memperhitungkan waktu sholat. Namun ada hal yang di luar kemampuan kita. Tapi kalau hal itu benar-benar kita abaikan sesuka-suka kita, jangan kita anggap main-main. Jangan kita anggap sebuah gengsi atau suatu harga diri ketika kejadian menjadi MC. Ketika hal tersebut kita lalaikan, maka jatuh kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita diserahkan, memulai atau belum itu ada di tangan kita. Ketika kita masih berleha-leha, terlena dan lain-lain, sehingga molor waktu sampai jam 11.30 belum juga mulai, misalnya sampai pukul 12, bahkan sudah zuhur baru akan mulai, kita bayangkan bagaimana orang-orang sudah mulai gelisah. Mereka yang terbiasa mendoa sholat tepat waktu, mendengar azan dan lain-lain, mau pulang tidak enak, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai ini lepas dari perhatian kita. Lalu bagaimana seumpama ketika kita sudah meminit waktu, lalu ada pihak-pihak lain yang minta mundur dulu, atau perwakilan dari sini mau bicara dulu dan lain-lain. Semuanya lebih baik kita konfirmasikan dengan tuan rumah, jangan memutuskan sendiri. Kalau kita putuskan sendiri, oh silakan. Ternyata waktunya sampai yang terjadi seperti kami ceritakan, kita yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita minta kepada tuan rumah, bagaimana? Ini ada pihak yang ingin bicara seperti ini. Sedangkan waktu kita sudah mepet, sudah waktu mendekati zuhur. Kalau kata tuan rumah, silakan saja. Setidaknya kita sudah terbebas dari pertanggungjawaban tersebut, karena keputusan bukan keputusan kita. Nah, artinya apa saudara? Sebagai seorang MC yang sangat menentukan, di sini kita harus benar-benar hati-hati. Tidak cukup dengan tradisi, tidak cukup dengan kemasyarakatan, tidak cukup dengan adat. Sholat hal yang paling penting. Jangan sampai kita menjadi penghambat atau menjadi masalah bagi orang-orang yang taat dalam sholatnya. Yang boleh jadi dosanya lebih besar daripada kita sendiri tidak sholat. Karena terlalu banyak, bahkan mungkin ada ratusan orang yang taat, ratusan orang yang senantiasa sholat berjamaah, yang karena acara yang kita sedemikian rupa kita anggap lalai, kita lebih mementingkan lagu-lagu, kita lebih mementingkan hiburan, sehingga semuanya menjadi masalah. Jadi itulah sekedar ingatan atau nasihat buat kita bersama saudara. Ketika kita menjadi MC atau pembawa acara, jangan sampai kita menanggung dosa orang lain yang sebanyak itu. Karena gara-gara kita kurang prinsip atau kurang hati-hati, kurang jeli dalam menyikapi antara masalah tradisi dengan masalah agama. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.